Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial hari ini kita akan membuat sebuah program CRUD dengan PHP dan menggunakan Ajax jQuery. Rujukan kita masih w3school.com ya. Di sini kita akan menggunakan jQuery, yaitu untuk Ajax load. Kemudian satu lagi ada ini Ajax load, kemudian satu lagi yaitu metode Ajax ya. Kita akan menggunakan itu. Ini dia metode Ajax ya. Kita akan mengimplementasikan ini di program CRUD kita. Kemudian masih menggunakan W3 framework W3 CSS ya. Karya dari W3 School ini ya. Di sini kita akan menggunakan beberapa keyword lah, di antaranya display ya, W3 CS display, kemudian W3 CSS modal ya. Nah kemudian juga untuk database kita masih menggunakan database minggu lalu, yaitu belajar DB ya, dimana hari ini kita akan membuat program untuk CRUD Prodi ini saja ya. Nah kemudian minggu lalu kita juga sudah membuat sebuah program CRUD dengan PHP ya, tapi tidak menggunakan Ajax. Baiklah, kita mulai dengan membuat programnya ya. Di sini kita buang dulu, kita buat project baru ya. Buat project baru di sini saja. Ini program minggu lalu ya, materi minggu lalu. Kita buat folder baru di sini dengan nama CRUD Ajax aja ya, CRUD Ajax ya. Namanya salah ya. Kita perbaiki dulu. Kita perbaiki, ada backslash itu ya. Sudah, kemudian kita open ini. Open. Iya. Oh ya, karena kita menggunakan CSS W3 CSS, jangan lupa juga kita kopikan dulu W3 CSS yang sudah kita gunakan pada tutorial-tutorial minggu-minggu lalu ya. Di sini saya ada menyimpan nih dia. Kemudian juga ini ada jQuery-nya ya, kita kopikan lagi nih, copy, kita pindahkan ke sini ya. Sudah. Nah, kembali ke editor kita. Kita mulai dengan membuat programnya, new file, kita simpan, save ya. Di sini kita bikin prodi aja, prodi PHP ya. Ya, sini tentu kita akan mengaktifkan ininya CSS dulu ya, link di folder CSS, filenya W3 CSS, kemudian Java jQuery nya kita mulai dengan text script ya, kita tambahkan atribut as source ya, foldernya JS dan nama filenya jQuery JS ya. Ini dia, ini JS nya yang kita gunakan, kemudian ini juga jQuery JS nya. Oke, setelah itu kita mulai dengan membuat sebuah wadah untuk ini layoutnya. Kita gunakan W3 container ya. Ya, di sini kemudian kita buat H3 dulu untuk kita bikinnya daftar prodi. Setelah itu tombol buton buton untuk sebuah nambah data ya, untuk nambah data. Sini kita kasih nama ID-nya adalah btn new saja. Kemudian kita gunakan keyword W3 nya, keyword class W3 buton ya.
kita kasih warna W3 green aja, green. Oke. Kemudian di sini kita buat sebuah wadah untuk menampilkan semua data prodinya. Ini wadah kita kasih nama data prodi ya. Nah, di sini jadi ini adalah wadah ya, wadah untuk menampilkan semua data prodi ya, semua data prodi ya. Nah, di sini untuk menampilkan data prodi ini kita menggunakan Ajax Load ya. Jadi ada sebuah program nanti yang tugasnya hanya mengambil data prodi di tabel MySQL-nya, di database MySQL-nya, kemudian kita cetak menggunakan tag HTML ya. Ya, kita buat dulu ininya Ajax Load-nya ya. Kita masuk ke sini, kita bikin script, kemudian jangan lupa kita buat memulai untuk jQuery itu dokumen ready-nya ini, dokumen ready. Kemudian di sini kita buat sebuah fungsi yang akan dieksekusi ya ketika dokumen web ini telah di loading ke ini, telah tampil di browser ya. Jadi sini kita seperti biasa kan rumusnya, kita rujuk lagi ke jQuery-nya, kita kembali ke jQuery Ajax. Ini kita lihat load, Ajax load ya, rumusnya cukup sederhana ya, begini doang. Kita copy saja nih, kita copy, kita letakkan di sini ya. Nah, selektor ini berarti adalah ID dari data tadi ya, data prodi itu. Sedangkan URL-nya nih kita bikin nanti programnya adalah data prodi saja ya, data prodi titik php ya. Dan ini option kita tidak gunakan dulu. Sudah kira-kira begitu. Dan selanjutnya kita coba buat program ini lagi ya. Kita buat program ini, kita simpan dulu, kita buat program baru, new file. Ini kita simpan dengan nama data prodi ya, PHP. Nah, di sini ini PHP murni saja nih ya. PHP murni saja. Nah, dimana tugas kita sini membaca data dulu. Membaca data ya. Nah, yang pertama dilakukan sini adalah koneksi ya, koneksi ke database ya. Nah, coba kita atau ini nanti kita pindahkan ke program nama koneksi aja. Kita tinggalkan dulu ini, kita buat sebuah program tersendiri untuk koneksi ini ya. Ctrl S, kita simpan namanya koneksi titik php saja ya. Sini PHP murni. Nah, di sini kita bikin koneksinya ya, koneksi database ya. Koneksi database kita menggunakan kelas MySQL ya, new. Jadi kita gunakan keyword new lalu MySQL gitu. Nah, ini ada 4 parameter kan, seperti pelajaran lalu-lalu. 4 nilai yang harus kita kirim ke parameternya. Yang pertama itu nama host dari MySQL database itu berjalan di mana posisinya. Dalam hal ini di localhost alamatnya ya, di komputer saya sendiri gitu. Yang kedua adalah user yang berhak ya untuk mengakses database tersebut ya. Minggu lalu kita atau kita buat barulah user barunya nih ya. Mungkin nanti kita lihat kita gini aja, user AJX gitu ya. Kemudian passwordnya apa? Passwordnya kita 123 saja. Kemudian database-nya masih belajar DB ya. Jadi nanti user ini kita buat ulang nih ya, sambil mengulang lagi pelajaran minggu lalu. Baik, titik koma. Kemudian kita tanyakan apakah koneksinya itu berhasil ya. Koneksi ya, connection error ya, connection error ya, itu iya.
connection error. Jadi kalau dia ada error, kita ngapain gitu ya. Nah, itu kita daikan saja langsung posisinya. Kita anggap koneksi gagal ya. Itu saja. Nah, kalau tidak gagal ya berarti oke, hasil ya. Nah, kita lakukan dulu ini, Ctrl S, kita jalankan dulu, kita lihat hasil kerjanya. Kita ke browser, masuk ke foldernya kita tadi, yaitu CRUD AJX ya, garing, kita jalani koneksi .php ya. Oke, berarti berhasil ya. Koneksi CRUD AJX koneksi, maaf ini sepertinya salah ya. Kita harusnya kan usernya enggak ada, belum ada gitu kan. Jadi harusnya dia ini, kita lihat aja rujukannya W3 School untuk MySQL-nya ya. Jadi memang jadi programmer itu sebenarnya nggak perlu harus menghafal kodenya ya, atau kode, yang penting tahu rujukannya kemana gitu ya. Kita kembali ke rujukannya, yaitu di bagian Learn PHP, yaitu database MySQL biasanya ya. Database ini kok WP tutorial, salah klik saya. Ya ini Learn PHP. Nah, di sini kita ke di sini ya. Di koneksi kita lihat. Nah, mouse-nya kita menggunakan yang ini ya. Oh, connect error saja, kita salah di sini. Connect error saja, berarti bukan connection error. Ya, ini tujuannya untuk menanyakan apakah proses ini berhasil gitu ya. Ya, kita save lagi, kita jalankan lagi program, kita refresh. Nah, berarti koneksi gagal. Kenapa gagal? Karena kita memang belum membuat user ini tadi ya. Kita sekarang buat dulu nih user AJX dengan password 123. Kita ke editor MySQL jobnya ya. Jangan lupa kursornya harus di posisi database MySQL, jadi harus aktif dia di sini ya. Nah, kita sekarang membuat akses usernya grant all on ya. Belajar db titik bintang ya. Untuk siapa? Untuk tadi ya. Sorry, apa namanya? User AJX, posisinya di mana? Di local host ya. Identified by, nah ini untuk penentuan passwordnya. Identified by 123. Jadi passwordnya 123 ya. Baik, kita eksekusi ini ya, sukses. Kemudian untuk mengaktifkannya kita plus privileges ya. Salah, privilege ya, privilege. Nah, itu ya. Kita eksekusi, blok dulu ya, baru dieksekusi pakai ini. Oke, berhasil ya. Nah, kita ulangi lagi, apakah ini masih gagal? Ya, tidak lagi ya. Berarti untuk program koneksinya sudah oke. Lalu program koneksi ini kita include-kan ke dalam data prod tadi. Nah, gitu ya. Jadi kita buat include, nama programnya koneksi.php ya. Jadi tugasnya kan hanya bikin koneksi ya. Selanjutnya setelah koneksi dianggap berhasil, di sini kita kirim query ya, SQL query. Kita gunakan perintah pertama, tampung dulu. Buat ini dulu, SQL-nya dulu ya. Buat SQL-nya dulu. Select bintang from, ini perintahnya, perintah SQL untuk mengambil semua data kan. Select bintang from prodi, tabel prodinya gitu. Prodi, kita orderkan ya, order by maksudnya diurut ya. Order by ID prodinya. Nah, gitu ya. Lalu SQL query ini kita eksekusi ya. Cara eksekusinya kita harus bikin suatu variabel penampung hasil eksekusi dulu, kemudian baru kita gunakan con. Con tadi mana? Con tadi adalah variabel hasil koneksi tadi ya. Kalau kita lihat di sini nih, con ini ya. Oke, kita kesini lagi, kita buat, berarti kita mengeksekusinya caranya bikin con gitu, lalu panah gitu ya, tanda sambung gitu ya, dash itu lebih besar, kemudian query dia. Nah, query itu
Yang dikirim adalah variabel SQL itu ya. Nah, selanjutnya baru kita ambil nih ya, kita ambil datanya. Kita harus buat dulu satu variabel gitu, rows misalnya gitu, lalu rs cara ngambilnya begini, fetch ya, fetch all aja, fetch all ya. Kemudian parameter yang dikirim adalah MySQL asosiasi asok ya. Nah, ini dia. Lalu kita tanyakan, oh maaf, sebelumnya kita tanyakan dulu keberhasilan dulu, saya lupa ya. Kita bikin dulu if $rs ya 6 rows gitu ya, lebih besar dari 0. Jadi lebih besar dari 0. Ini tujuannya untuk menanyakan apakah ada datanya yang kita ambil di sini ya. Kalau ada, berarti kan baru dipindahkan ya. Nah, ini jangan lupa kurawalnya ya. Nah, itu dia. Jadi setelah dipindahkan, jadi konsepnya di sini kita cetak data lah ya, harusnya gitu kan, cetak data. Tapi dalam hal ini kita cukup sampai di sini aja dulu. Sudah ambil rows ini sudah. Nah, baru di sini ini kita tutup PHP-nya. Sini kita baru HTML murni ya. Nah, kita masuk dengan kita buat tag tabel ya, tag tabel sama tabel gitu, tabel headernya dulu. Header dimulai dari nomor ya, kalau kita pakai nomor nanti ya. TH, jadi ini kode, kolom kode, kemudian berikutnya TH lagi, ini kolom nama prodi ya. Satu kolom lagi untuk, anggap aja itu untuk proses. Nah, proses itu kan edit, delete ya. Sedangkan tombol tambah datanya nanti kan sudah ada di sini, kita definisikan nih di atas tabel. Jadi ini dia kan. Nah, nanti tabelnya di sini kan, wadah untuk menampilkan nih ya. Baik, kembali ke sini lagi. Sekarang kita buat untuk datanya lagi ya, td ini untuk nomor, anggap aja variabelnya nanti nomor gitu. Kemudian td ini untuk kode prodi ya, kemudian untuk nama prodi, kemudian ini untuk proses edit, lucu aja, edit dengan delete ya gitu. Nah, tentu karena datanya banyak, di sini kita gunakan looping ya, perulangan ya. Nah, yang pertama kali kita lakukan masuk ke PHP ya, PHP ini kita bikin aja for each itu ya, for each. Kemudian ini adalah rowsnya, dan setiap barisnya kita pindahkan ke data itu. Kemudian nih kita pindahkan ke dalam loopingnya ya, sini aja nih, kita pindahkan ke bawah, paste ya. Oh sorry, sebelum tabel ya. Nah, penutup tabelnya ini jangan lupa kita masukkan sedikit biar rapi saja. Oke, kita cetak ini gunakan echo. Jangan lupa string 2-nya tutup sampai di sini, gitu saja. Titik koma jangan lupa. Sudah. Kemudian untuk variabelnya ya. Oh, ini kita enter ke bawah aja ya biar nampak. Ini ke sini aja. Untuk variabel nomornya ya. Dolar nomor sama dengan 1 dulu. Titik koma. Kemudian nomornya kita plus 1 ya, incrementkan 1. Nomor plus. Ini artinya nomor ditambah 1, dinaikkan satu-satu ya. Oke, selanjutnya, nah di sini kita cetak datanya ya, data. Kemudian ini ada ID prodi ya. Lalu ini juga data, ini nm prodi ya. Dan kalau ini edit dan delete, kita pakai buton saja ya. Kita buat dulu buton di bawah di sini. Oke, kita buat buton atau buton yang ini aja kita copy biar cepat. Nah, sama ya maksudnya ya. Buton Ctrl C, kita pindahkan ke sini. Nah, ini nanti untuk enter saja ke bawah ya. Ini buton paste,
Ini button untuk edit ya. Ini warnanya gray saja, gray. Ini kata-katanya edit. Yang kedua baru ini buang dulu. Kedua baru button delete ya, delete. Nah itu, ini juga gray saja, kata-katanya delete. Udah, tinggal format tabelnya kita gunakan ini keyword class W3 nya ya. Kelas format tabelnya berarti W3 tabel, kita pakai all gitu aja. Udah ya, coba kita lihat. Jadi ini kalau ini yang lupa ya, sampai batas itu. Jadi konsepnya di sini kan kita koneksi, kita ambil semua data di prodi, lalu kita tanyakan apakah eksekusi ini menghasilkan baris-baris record gitu ya, jumlah recordnya berapa. Kalau lebih besar di 0 berarti dia ada datanya, kalau ada ya pindahkan gitu, dipindahkan menjadi array di sini ya. Nah ketika di sini tinggal dijalankan aja for each rows gitu ya. Nah konsepnya begitu, jadi cetak gitu. Jadi ini kalau dijalankan sudah bisa jalan nih harusnya ya, cuman ya format tabelnya ya biasa-biasa, nggak ada ininya apa, keyword W3 kelas ini tidak berfungsi karena kan tidak ada diincludekan gitu ya, kita belum sisipkan ke dalam program prodi ini nanti ya. Kita jalankan aja dulu nih berhasil atau tidak. Kita ke browser, kita jalankan data prodi tadi ya. Data prodi tidak jalan. Kita lihat namanya data prodi PHP ya, prodi PHP. Ini berarti ada yang salah ya. Kita lihat dulu, atau di sini kita print dulu ya. Kita print saja rows ini ya, print R ya. Kita lihat hasilnya ada benda rows ini. Ini RS con 6 rows ya, sudah benar. Oke, kita lihat lagi hasilnya, kita refresh. Salah ya, koneksi select bintang RS. Kita di sini aja kita print RS nya, print. Ini dia row juga, dia array juga ya, $RS. Kita lihat ada nggak hasilnya di sini. Oke, kita balik. Crude JX data prodi. Oke, kita kembali ke editornya dulu ya. Kita telusuri kodenya pelan-pelan ya, mungkin aja ada yang salah. Ini sudah oke semuanya di sini. Ini ya, ini kan string kutip 2 nih ya. Jadi ini ada string kutip 2, jadi kita harus masukkan ini sebagai data ya. Jadi harus ditambah backslash gitu. Nah, jadi di sini bukan perintah kutip 2-nya, bukan penutup, tapi adalah data ya, bagian string gitu ya, bagian dari string itu sendiri. Kita kutipin pakai backslash ya. Sudah. Nah, jadi kutip 2 ini posisinya penutupnya di sini ya. Nah, jadi dia ini adalah data, makanya di backslash gitu. Oke, kita lihat lagi. Ini ini udah, ini kita buang saja, kita tandain saja ya. Kita lihat hasilnya, kita kembali ke browser, kita browse. Iya. Oke, nah ini dia hasilnya ya. Jadi hitam putih gitu saja, tombolnya juga tidak terformat karena kita belum mengincludekan CSS ini. Karena ini nanti program ini akan diincludekan ke dalam program prodi tadi gitu ya, di sini. Oke, sekarang kalau kita jalankan, ini kan sudah aktif nih. Kita load saja data prodinya ya. Oke, kita jalankan nih program prodinya. Kita push ini, enter. Nah, jadinya begitu ya. Nampak, baru dia terformat gitu ya. Nah, ini kita beri jarak nih ya, yang terlalu dempet. Kita tambahkan jarak di sini. Ini pakai paragraf saja ya. Paragraf. Ini paragraf lawannya kita pindahkan ke ujung. Sudah, kita simpan ulang. Kita lihat hasilnya. Jadi
data prodi load ini sudah meload program data prodi PHP ya, isi di wadahnya di sini. Nah, jadi dia ditampilkan di sini ketika program itu di memori ya, di parser di memori gitu, on the fly lah istilahnya gitu ya. Oke, kita refresh. Nah, jadi gini ya, cakep ya. Nah, selanjutnya kalau ini diklik, nah, kita ingin ini diklik ngapain? Kita pengen menambah data dalam bentuk muncul sebuah window yang mengambang seperti modal gitu ya, window modal lah. Oke, modal kita definisikan di bawah ini saja ya. Ini berarti definisi modalnya, modal untuk form entry data ya. Di sini ini kita end of form ya. Jadi kita definisikan di sini nanti. Nah, untuk definisi modalnya kita lihat, kita rujuk ke W3 CSS. Ini kita ke keyword modal. Ini dia. Nah, sini banyak contoh-contoh modal ya. Kita ambil modal yang ada header. Nah, header dan footer ya. Tujuan nanti header kan untuk memberi informasi tambah datanya. Kemudian untuk footernya kita akan letakkan sebuah tombol untuk menyimpan ya prosesnya. Jadi ini cocoknya ya. Oke, kita kopikan saja ini. Kita kopikan, Ctrl C, kita letakkan di bawah sini ya, paste. Udah, kita rapikan. Tuh, kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Ini jadinya tambah ya, anggap tambah data. Kemudian untuk ini kita tidak menggunakan JavaScript, kita menggunakan jQuery ya untuk menyembunyikan modalnya ya. Jadi modal ini kan posisinya ketika dijalankan dia hidden gitu ya, tersembunyi. Maka ini nanti baru button ini yang menampilkan nih ya. Jadi kalau ini diklik nanti aksinya dia menampilkan modal ini. Nah, sedangkan yang ini untuk menutup modalnya, menyembunyikannya kembali ya. Masih ingat ya perintah jQuery untuk menyembunyikan elemen ya. Ini pagar nama modalnya ID 01 titik show hidden ya, head ya, head. Nah, headnya kita tambahkan slow ya, parameternya slow. Dan kemudian ini tentu tempat kita definisikan form ya. Ini form saja, bikin gitu formnya kita kasih nama, kita kasih ID form data saja ya, form data. Kemudian di sini kita definisikan paragraf untuk label ini adalah kode ya, besar semua ya, kode ya. Kemudian baru kita ini kesini kan, itu aja. Baru ini adalah inputnya, input ya, itu tipenya text. Name variabelnya adalah ID prodi ya. Kemudian dia juga punya ID, kita kasih nama prodi ya. Nah, ini ada dua kan tadi kolom prodi kita ya. Ini untuk kode, yang satu lagi untuk nama prodinya, kira-kira gitu ya. Ini untuk nama prodi. Nah, jangan lupa juga name. Nah, ini nm gitu. Ini sesuaikan aja dengan nama kolom dari tabel kita ya. Kolom tabel kita kan kalau kita lihat di prodi ini dia punya ID prodi dan nm prodi. Jadi disamakan saja. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita definisikan tombol di sini ya, sama pakai buton juga. Buton kita menggunakan keyword class yaitu W3 button ya, button ya. Oke, kemudian kita kasih ID nih ya, kita kasih pengenal dia, ini kita kasih nama about
button proses saja boleh, proses, karena nanti kan bisa digunakan untuk nyimpan, untuk hapus ya, untuk update gitu ya. Ini buttonnya kita kasih warna W3, bagusnya black ya, black agak tegas gitu. Oke, label tampilannya simpan ya, boleh simpan ya. Sudah, kita lihat hasilnya nih. Jadi ini kita jalankan, ini dia kan waktu pertama kali jalan nih hidden nih, tidak muncul gitu ya. Nah, yang memunculkannya siapa? Yaitu ini nanti button new diklik. Jadi kita harus buat nih event button new nih ya. Kita buat di sini saja nih. Dollar seperti biasa ya. Kalau ID dia pakai tagar, button new-nya kalau diklik. Nah, kan gitu ya. Kalau diklik dia menampilkan tagar ID 01 show. Nah, show-nya kita kasih parameter slow, jadi nggak ngebut gitu ya. Nah, kayak gitu. Coba kita lihat lagi hasilnya, kita jalankan, kita refresh ini, kita refresh ini. Kalau diklik, nah gitu, oh belum rapi ya. Oke, baik, kita rapikan dulu. Ini kita, oh iya, belum kita format ya, formnya belum kita format menggunakan W3 class ya. Kita format menggunakan W3 class dulu, kelas W3 input ya. Oke, berikutnya juga di sini class W3 input ya. Ulangi lagi ya, kita refresh, kita klik ya, sudah cukup rapi ya. Nah, di sini ya, tambah data. Nah, cuman ini masih bisa diisi. Ini harusnya, ini karena kode kan yang menjadi kunci key primary, kemudian sifatnya juga increment. Increment itu artinya ditambahkan oleh sistem gitu ya, otomatis gitu. Jadi di sini harusnya dikunci, tidak boleh ditambah, tidak boleh diisi data gitu ya. Jadi kita tambahkan atribut read only aja di ID prodinya, read only gitu. Sudah ya, itu tujuan untuk mengunci. Jadi kalau kita refresh lagi, kita klik, nah dia nggak bisa diedit, tapi di sini saja ya. Nah gitu. Oke, selanjutnya kalau ini kita simpan, nah gitu ya, kita simpan, kelakuannya apa? Nah di sini berarti kita harus mengeksekusi program untuk menyimpan ya. Nah kita lanjutkan ke situ. Yang kita lakukan pertama kali, kita harus buat dulu program menyimpan, atau tombolnya dulu yang dibuat eventnya. Tombolnya aja dulu yang kita buat eventnya ya, karena mirip ini, tinggal copy saja. Oke, Ctrl C. Kalau tombolnya tadi namanya proses. Nah, kalau tombol prosesnya ditekan, dia ngapain? Nah, di sini kita gunakan ajak tadi ya, di awal tadi ya. Ini kita pakai ajak ini ya. Waduh, panjang amat. Kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama URL, ini adalah berarti nama program yang kita gunakan untuk menyimpan ya. Anggap aja programnya simpan saja, simpan.php. Yang kedua ini adalah tipe dari metodnya ya, kan ada dua itu kan, method form itu ada get dan ada post ya. Ya, kita gunakan post ya. Kemudian ini data tipe ya, maksudnya di sini adalah data yang dikembalikan oleh program simpan kalau dia sukses atau gagal ya. Jadi di sini kita pakai format JSON ya. Nah di sini juga kamu berarti harus belajar tentang format JSON ya. JSON tidak susah kok sebenarnya, ini hanya variabel saja ya, variabel array gitu ya. Kalau kita rujuk nih, kita rujuk saja ke W3 School, posisinya di menu utama dulu ya. Ada ini JSON. Nah, jadi format JSON itu, ini kalau kita lihat di sini introduction-nya. Nah, ini kan formatnya cuman di sebelah kiri ini disebut property. Sebenarnya variabel juga ya. Nah, jadi disebut property, sebelah kanan nilainya gitu, _2 nilainya. Jadi property value gitu. Ya. Nah, kalau dia array berarti banyak ya. Nah, pemisah arraynya koma gitu. Jadi ini anggap aja kolom ya. Jadi ini property name nih, kolom name itu, ini kolom
umur gitu ya, dan ini kolom kota gitu, dan ini nilai masing-masing, gitu aja formatnya ya. Oke, jadi properti titik 2 value ya, kita ingat properti value biasa disebut. Jadi nanti ketika program simpan ini berhasil menjalankan prosesnya, dia harus mengembalikan sebuah data dalam bentuk JSON gitu. Kemana nanti? Kemana? Prosesnya di sini done. Nah, jadi nanti ini ada variable nih. Nah, gitu. Jadi nanti simpan ini akan mengirim data dalam bentuk JSON ke sini dia simpannya ya. Nah, mungkin ya prosesnya itu berupa pemberitahuan lah, data sukses disimpan atau data berhasil gitu disimpan ya. Nah, kira-kira gitu saja tuh. Oke, yang berikutnya data ini adalah data yang mau kita kirim ke simpan. Nah, ya. Jadi ini data tipe ini maksudnya JSON data dalam bentuk JSON, data yang dikirim oleh simpan ini ke sini ya. Nah, sedangkan ini adalah data yang dikirim oleh si simpan, yang dikirim dari program ini ke simpan gitu ya. Oke, dibentuknya juga harus JSON gitu. Nah, jadi tadi JSON property value ya, kita buat propertinya dulu. Yang pertama yang kita kirim adalah data form. Nah, data form ini data form mana ya? Data form yang ini nih ya, dua data ini harus kita kirim kan. Nah, jadi untuk menggabungkan dua data ini ya menjadi satu string, kita harus gunakan fungsi yang namanya serialize ya. Jadi caranya begini, itu hanya fungsi dari Java saja ya. Form, nama formnya, nama form kita tadi apa namanya, tagar data form ya, tuh ditambah serialize. Nah, gitu saja tuh ya. Nah, ini tujuannya sebenarnya menggabungkan ID name, ID prodi dengan nm prodi ini menjadi satu. Formatnya jadi seperti ini. Nih dia string kan. Jadi ID prodi yang pertama ya sama dengan misalnya nilainya 1 gitu. Lalu digabung dengan dan. Nah, itu. Berikutnya adalah nm prodi. Lalu nilainya gitu ya. Nah, itu di sini nama prodi. Nah, gitu dia formatnya. Ya. Nah, yang kemudian berikutnya yang kita kirimkan adalah semacam switch saklar lah. Nah, saklar ini mungkin proses lah namanya gitu ya. Nah, saklar ini namanya proses misalnya. Jadi maksudnya gini, jadi proses ini akan berisi nilai, oh ini maaf kita ini kalau salah nggak pakai tuh gitu langsung ya, nggak pakai string ya, data form ini juga ya. Nah, itu aja. Kemudian ini gitu juga ya. Nah, jadi proses ini ada saklar. Misalnya kalau yang ditekan tombol new maka isinya new gitu saja. Kalau yang ditekan tombol edit maka isinya edit. Kalau yang ditekan tombol delete maka isinya delete. Nah, jadi karena ini dia nilai yang bisa berganti-ganti, kita harus ciptakan sebuah variabel ya. Kalau nilai langsung kan statis. Nah, ini variabel itu yang dirubah-rubah ketika tombol-tombol ditekan ya. Misalnya nih button new, berarti button new anggap aja nanti p proses lah nama ininya, variabelnya p proses sama dengan new gitu saja. Nah, ya gitu. Jadi nanti sini berpindah ke sini. Nah, p proses gitu dia ya. Paham ya? Insyaallah ngerti ya. Nah, karena ini variabelnya sifatnya harus dikenal di fungsi ini, dikenal di fungsi ini, sifatnya harus jadikan global dia. Nah, jadi kita harus definisikan paling atas. Ya, kita gunakan perintah let p proses, nilainya awalnya 0 aja dulu. Nah, gitu saja, kosong gitu ya. Oke, jadi ketika tombol button new ditekan, dia bernilai new. Ya, kemudian form ditampilkan formnya. Ya, ketika button di form tadi simpan tadi ditekan, prosesnya variabel new ini pindah ke sini. Jadi ini berisi new ya. Nah, nanti selanjutnya di program simpan ini harus ada perintah yang dapat menangkap properti ini. Gitu dia. Ya, properti ini ditangkap gitu. Ya, oke, nanti juga ada perintah juga yang mengembalikan string ini menjadi array lagi di program simpan ini. Ya. Nah, oke. Tadi kita sampaikan bahwasanya data tipe ini JSON ini adalah data yang akan format data yang akan dikirim oleh program simpan kalau dia selesai memproses ya, dieksekusi.
maka nanti diterima oleh ini ya. Nah, jadi down ini tugasnya nanti adalah apabila program simpan ini selesai bekerja ya. Oke, nanti kira-kira di sini kita kasih pesan aja nih, misalnya anggap aja alert data titik pesan gitu. Pesannya apapun, mungkin berhasil disimpan, data gagal disimpan gitu ya. Kemudian ini kita buang, nggak perlu ya. Nah, kemudian file ini maksudnya kalau ternyata program simpan ini gagal diproses, gagal dieksekusi ya, kita harus kasih perintah aja bahwasanya sistem error gitu ya. Udah, itu aja tuh. Sedangkan yang always kita nggak pakai ya. Always ini maksudnya gagal atau berhasil program simpan ini dieksekusi, dia muncul terus, tetap muncul. Itu maksudnya always ya. Oke, selanjutnya kita coba program simpannya lagi ya. Program simpannya belum kita buat. Berarti kita buat sebuah program baru nih, new file baru kita simpan. Nah, namanya simpan.php ya. PHP. Ya. Nah, isinya pasti ada koneksi ya. Berarti dia harus include-kan ini ya. Karena kan berhubungan ke database ya. Kita PHP dulu. Oke, kemudian include ya. Include koneksi titik PHP. Setelah koneksi berhasil, kita siapkan untuk mengambil data yang dikirim dari ajak tadi ya. Nah, data yang dikirim mana tadi ajaknya? Nah, ini ya. Jadi properti ini dan ini. Data form 1 proses 1 kita ambil dulu ya. Caranya gini, kita pindahkan ke variabel tersendiri. Misalnya namanya data form sama dengan dolar, karena kita ngirim tadi pakai post, kita gunakan post ini ya. Nanti di sini data form gitu ya. Kemudian satu lagi prosesnya. Proses kita pindahkan juga dolar sama ya, jadiannya post. Ini juga namanya proses ya. Nah, ya jangan dibingungkan dengan nama ini ya. Ini adalah properti dari ajak tadi ya. Kan data form, sedangkan ini adalah variabel yang kita ciptakan untuk penampung nilainya ke sini ya. Tuh. Kemudian tadi kita ingat bahwasannya data form ini formatnya kan string gitu ya. Kalau kita lihat lagi di ajaknya, kita lihat di prodi ini, kan formatnya begini nih. Nah, ini kan harus diubah lagi menjadi array ya. Nah, kan gitu ya. Nah, ini harus diubah lagi menjadi array. Nah, fungsi untuk merubah ini menjadi array itu adalah fungsi ya. str ya, parse str kira gitu. Ini fungsi dari PHP ya, bawaan PHP. Nah, kemudian variabelnya yang mau diparser yaitu data form, lalu penampung hasilnya kita bikin aja data. Oke, sudah. Nah, itu kira-kira. Nah, ini bisa kita uji coba nih ya. Anggap saja misalnya ini, untuk lihat ini nih, anggap aja ini nilai statisnya nih. Kita coba dulu, ini kita lakukan di sini ya. Ini kita tandain dulu ya, jadi gitu dia. Kemudian prosesnya kita kasih nilai, anggap aja new gitu. Nah, gitu. Nanti di sini kita cetak ini ya, kalau benar nggak parsernya itu ya, dia karena array jadi print r ya, dolar data. Nah, kita lihat ya hasilnya. Kita jalankan di program. Ini programnya namanya simpan. Kita ke sini ya, ini kita bikin simpan, kita enter. Nah, kan gitu, jadi array dia ya, dengan label id prodi dan nm prodi. Ini label indeksnya, arraynya asosiasi ya. Oke, sudah. Selanjutnya kalau datanya sudah selesai, kita apalagi nih? Nah, kita tanyakan apakah akan, masih ingat tadi prosesnya adalah saklar ya, apakah prosesnya adalah new. Nah, gitu dia. Kalau new, kita lakukan simpan data. Kita siapkan query-nya, query simpan nambah data ya. Jadi nambah data kan perintahnya insert into prodi ya, prodi. Kemudian nilai-nilainya adalah values. Nah, ini untuk id prodi kan karena dia auto increment, ditambahkan oleh sistem ya, otomatis oleh sistem. Jadi kita isi 0 saja nih.
Kemudian berikutnya baru nama prodinya. Ini $nm prodi. Jadi nprodi ini adalah ini. Oh belum kita pindahkan ya data di sini dia masih ya. Kita harus pindahkan dulu ya. Dollar kita buat ID prodi untuk menampung array dari data tadi ya. Yaitu apa tadi ID prodi ya. Yang kedua kita siapkan parameter nprodi untuk menampung data nm prodi. Nah gitu ya. Jadi maksudnya nm prodi itu ini ya. Nah ini pindah ke sini dia. Kok ID prodi nggak perlu Pak? Nggak perlu. Karena kita insert data. Ini auto increment sifatnya. Jadi nggak perlu ini pindahkan ke sini. Ya. Oke. Ini jangan lupa titik koma nanti salah. Nah itu untuk nambah data. Ya. Nah kita eksekusi aja langsung. Misalnya anggap aja cuman baru satu proses. Nanti kan ada new, ada edit, ada delete kan. Nah tapi kita proses aja langsung nih. Dollar on ya query tadi ya query kemudian dollar SQL ya. Nah jangan bingung dengan con, dari mana nih con ya dari koneksi ini ya. Kalau kita lihat tadi, nah kan ini ya, karena dia diinkludkan jadi dia dikenal di sini ya, jadi dia ada di dalam ini. Oke, ini kalau dieksekusi ini kita harus simpan datanya hasil eksekusinya ke RS saja ya. Nah, gitu. Nah kemudian kita pakai if saja nih ya, if dollar $rs. Jadi kalau dieksekusi ini kalau berhasil ini jadi true deh ya, true. Jadi ditanyakan ya if rs gitu ya. Maka kalau dia sukses, nah di sini kita bikin semacam data JSON untuk dikembalikan ke program ajak tadi ya, ke fungsi ajak tadi. Di mana fungsi ajak tadi? Di sini. Nah kan tadi kita bilang data tipe yang dikembalikan oleh simpan nih. Nah nanti dia masuk ke sini nih ya. Nah kita akan buat sebuah array ini, array lagi ya, array data gitu. Ini array yang isinya properti sukses saja, sukses ini nilainya mungkin false dulu ya, dianggap aja gagal, false. Kemudian satu lagi properti pesannya tadi ya, pesan kita bikin pesannya anggap aja gagal dulu ya, data gagal diproses gitu ya, titik koma jangan lupa. Nah kalau seandainya ini hasil koneksi ini dari true, maka pesannya kita rubah aja. Nah jadi dianggap nilai awalnya ya, nilai defaultnya dianggap gagal gitu. Nah kalau ini true maka nilai hasil nilainya adalah true ya. Nah, kemudian pesannya data sukses saja ya, sukses diproses, sudah. Nah gitu kira-kira. Jadi ini kalau dijalankan prosesnya nanti insert data, dia berhasil maka yang muncul pesan ini ya. Nah selanjutnya bagaimana cara mengirim nilai ini ke ajak tadi? Kita harus gunakan echo saja. Kemudian karena ini array kita harus rubah jadi format JSON. Ingat tadi kan kita ajaknya harus JSON. Nah ada fungsi di dalam PHP bawaannya yaitu JSON encode. Nah ini fungsi ini tugasnya merubah array menjadi format JSON. Nah ya, oke ini adalah array datanya tuh ya. Nah ini kita bisa lihat nih kalau kita jalankan dia sukses ya, sini muncul nih gagal atau berhasil nih ya. Oke, anggap aja begini ya, new pertama ini data yang kita tambahkan, nama prodi, prosesnya new aja kita statiskan nih artinya. Jadi nanti dia ke sini pasti new ya, pasti new, ini tercipta dieksekusi. Nanti di sini ditanyakan berhasil apa enggak dia. Kalau berhasil muncul ini, berarti ini yang dicetak di sini. Oke ya, kita lihat ya, kita simpan. Sebelum kita jalan kita lihat dulu data prodinya ada apa saja. Nah, ingat ini ada ya, atau kita kosongkan lah ya, kita kosongkan more, ini klik kanan more, bikin transit ya. Nah itu transit yes, lalu kita refresh dia kembali lagi 0. Oke, kita jalankan programnya ke sini, ini kita enter saja. Nah dan dia jadi property value ya. Nah ini sukses, berarti data sudah ditambahkan loh ya. Kita kembali ke database, ini masih kosong ya, kita refresh. Nah gitu dia kira-kira ya. Nah, paham ya, insya Allah ya, kita pelan-pelan mudah-mudahan paham ya.
Nah, baiklah, selanjutnya kita buat lagi bagaimana kalau prosesnya tambah data, apa yang dilakukan. Ini kita copy saja. Ini kita tambah untuk proses ada insert, berarti delete lah ya. Anggap aja ini delete dulu. Delete berarti perintahnya SQL-nya berarti sini delete ya, delete from ini from prodi ya, from prodi. Kemudian nah ini langsung where saja kalau menghapuskan. Nah, from prodi ya, where, jangan lupa where ya kalau menghapus. Kalau tidak ada where nanti bahaya, terhapus semua. ID prodi sama dengan $id prodi, itu menghapus. Lalu berikutnya kalau seandainya yang satu lagi delete sudah, berarti ini edit. Nah, kalau edit apa itu perintahnya? SQL-nya adalah update ya, update prodi. Nah, sini berarti set ya. Nah, set nm prodi, tentu cuma nama prodi yang bisa dieditkan ya, karena ID prodi sudah jadi kunci ya. Nah, ini juga kasusnya jangan lupa where, karena ada where. Ini kutipnya where id prodi sama dengan $id prodi. Nah, begitu. Jadi kalau tombol yang ditekan new, maka ini dia kejadiannya. Kalau tombol delete, maka ini kejadian. Kalau tombol edit, maka ini kejadiannya. Dieksekusi di sini ya. Berhasil tidaknya, keluarkan pesan. Kira-kira gitu aja tuh kerja programnya. Baik, ini kita kembalikan lagi ya ke asal, karena ini kan datanya dikirim dari jQuery ya. Oke, dari Ajax jQuery tadi. Oke, kita kembalikan. Ini sudah kita simpan. Sekarang kita eksekusi programnya dari awal ya. Kita ke browser. Ke browser, kita mulai dari prodi tadi ya. Nah, gini dia kasih. Oh. Ini kok kosong padahal datanya ada tadi ya. Ini datanya ada nih ya. Kenapa dia kosong? Kita ada kesalahan berarti ya. Kita lihat dulu. Kita jalankan dulu data prodinya, mungkin ada kesalahan. Data prodi ya. Nah, ada datanya ya. Berarti kok prodinya kosong. Prodi saja kosong sini ya. Nah, kita lihat lagi program prodinya. Ini let function ini jalan, button new p process, enter, ini akan dijalankan otomatis. Di insert ada yang salah ini sepertinya. Oh, ini komanya ya, lupa ya. Tadi saya bilang dipisah dengan koma kan format JSON-nya ya. Ini properti pertama, ini properti kedua. Antara properti dipisah dengan koma ya. Nah, oke, kita jalankan lagi programnya. Nah, ini repotnya kalau di JavaScript itu ada error ya, nggak kasih tahu. Jadi kita langsung aja nebak ini ada error nih ya. Jadi memang butuh keseriusan, kesungguhan untuk melihat kode-kode yang salah ya. Baik, kita kembali ke ini lagi, kita refresh. Nah, sudah cakep ya, begini hasilnya ya. Jadi kalau kita tambah data new ya, ini kita tambah data, ini enggak ada prodi yang baru. Oke, ini kalau kita simpan berarti prosesnya nyimpan nih. Oh, data sukses diproses ya, karena kita alert tadi kan pesannya tadi ya. Ini kalau kita oke. Nah, ini masalahnya ya. Dia tidak nutup dan ini tidak refresh. Kita pengennya apa? Ini nutup, lalu ini muncul data yang kita tambahkan ya. Enggak, pengennya gitu ya. Ini kalau kita tutup kan enggak nih. Nah, ini kalau kita refresh baru dia manual jadinya ya. Kita bikin nih otomatis ya. Oke, logikanya tadi setelah diklik simpan, pesannya muncul. Ini pesan tadi muncul, form ditutup, lalu tabelnya di refresh ya. Oke, yang pertama ini data pesan. Yang pertama kita tanyakan dulu apakah sini dia ya, apakah data sukses. Nah, gitu ya. Tadi kan kita ngirim dua properti kan dari program simpan ini dia. Nah, ya, kalau jadi maksudnya kalau sukses. Nah, apakah datanya sukses gitu ya. Di sini ya. If datanya sukses, maka apa yang kita inginkan di sini? Tadi kita inginkan apa? Formnya ditutup ya. Nah, formnya kita tutup. Cara nutupnya kita menggunakan tagar ID
01 titik height ya. Nah, tersembunyikan saja. Sembunyikannya pakai parameter slow. Dah gitu. Yang kedua apalagi? Kita pengen tabelnya di refresh, jangan manual ya. Nah, refresh berarti kita menjalankan ini lagi. Nah, copy aja. Letakkan dua sini. Sudah gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian pesan alertnya kita pengen dalam bentuk modal juga. Gak apa-apa, bisa. Ya, jadi setelah sukses itu muncul. Jadi kita buat lagi modal lagi nanti di sini. Ya, jadi kita tampilkan dulu di sini gitu ya. Modalnya. Kita buat modal baru lagi untuk informasi. Ya, copy saja dulu dari sini. Kita copy yang ini. Nanti yang tidak perlu kita buang. Ya. Nah, ini kita copy. Nah, berarti di sini nih. Kita bikin sini modal untuk informasi ya. Nah, ya kita pastikan sini. Sudah. Nah, ingat ID-nya jangan sama ya. ID-nya harus 02 lah sini ya. Karena ID tidak boleh ada duanya dalam satu halaman yang sama ya. Nah, ini yang disembunyikan modalnya 2. Kemudian ini informasi ya. Ini informasi. Dah. Nah, form berarti kan nggak ada form kita. Dia hanya informasi saja ya. Informasi wadahnya kita harus buat nih wadip pagar pesan nih. Nah, pesan. Jadi di sini nanti kita cetak datanya ya. Pesan informasi itu data sukses, bukan pakai alert gitu ya. Nah, kemudian juga kita pengen informasinya center dari form itu. Jadi kita gunakan display ini ya. Display container ya, masih ingat ya, display container. Jadi kemudian sini sini kelasnya kita gunakan W3 display middle ya. Jadi center tuh gitu, middle. Nah, gitu. Jadi di sini nanti teksnya muncul pesan informasi tadi ya. Pesan informasi dari siapa? Dari simpan ini seperti ini. Data gagal diproses, data sukses diproses. Ya, itu maksudnya. Nah, untuk display container ini kita rujuk lagi, lihat apa maksudnya. Kita ke home, lalu kita rujuk ke W3 CSS di bagian display container ya. Display container di atas ya. Display bagian display keyword display ya. Display kok tidak ada displaynya, apa saya yang salah ya. Kemudian layout. Nah, ini dia memang harus pelan-pelan ya. Nah, ini anggap aja sebuah kotak gitu kan, nanti muncul window gitu kan. Nah, kita pengen atur dia teksnya di sini tengah. Nah, jadi itu keywordnya kita gunakan display middle ya, W3 display middle. Nah, ini ya, itu maksudnya. Nah, kemudian juga kotaknya harus agak gede ya. Kita bikin style aja di sini, height-nya kita bikin 120 px ya, cukup lah kan dengan informasi. Dah. Nah, untuk dapat menampilkan pesan di sini, menulis di sini, kita picu. Nah, ya, dari ajak tadi. Nah, di sini jangan pakai alert kan. Nah, kita picu sini ya. Dollar apa tadi, tagar pesan titik HTML ya. HTML, lalu di sini data pesan. Nah, gitu. Jadi alertnya kita buang ya. Nah, gitu. Ayo kita lihat lagi hasilnya. Kita tambah data baru lagi ya. Kita ke browser nih, kita refresh nih. Oke, dua data nih, kita new, kita tambah data ya, data baru lagi, kita simpan. Oh, modalnya informasi nggak nongol. Kenapa? Oh, ini baru nulis saja, pesannya belum ya, nongolinnya belum ya. Jadi kita harus buat lagi sini, dollar tagar ID 02 tadi ya. Iya, namanya window 02 titik show kan perintahnya, show, lalu ini slow ya. Oke, sudah, lakukan lagi nih. Ini data tadi sudah nambah nih ya, kita refresh. Oh, belum ya, kita belum mana. Oh, ini nama prodinya kosong ya, kenapa ya? Ada yang salah kali ini. Ini
nmprodi udah benar, nmprodi ya ini, kemudian menyimpannya sini, menambah data insert nmprodi, betul ya, data form nmprodi dan ini insert into prodi value no nmprodi. Ya sudah benar ya, coba, dan mungkin kita yang salah, kita ulangi lagi ya programnya. Ini kosong semua soalnya, tadi udah berhasil soalnya kan, kita uji coba. Kok di sini enggak, ini dia ya, ini biasanya salah nama formnya, name ya, di sini salahnya. Betul, nmprodi sama nmprodi, betul ya, sama ya. Udah, kita ulang lagi, coba kita refresh ini, kita hapus saja datanya. Ya betul, nggak kesimpan ya, kita transit aja lagi ini ya, refresh kosong. Oke, kita lakukan tambah data di sini, new lagi kosong, new. Oke, kita lakukan sini, prodi baru lagi, kita simpan. Ya sudah, informasinya. Oh, ini berubah nanti ya, data proses ya, simpan, kita buang, kita tutup. Nah itu data udah muncul loh, nama prodi nggak ada, berarti nggak terkirim ya nama prodinya ya. Nah, ya ada kesalahan yang kita programnya di sini ya, ada kesalahan biasanya di formnya nih ya. Kita lihat dulu, nmprodi sudah benar, ini id prodi sudah benar sesuai dengan penangkapnya ini. Oh, ini data form, kita data form, kita lihat di prodinya data form propertinya ya, mungkin salah nama gitu sehingga dia tidak menangkap nilai itu ya. Jadi memang harus hati-hati, kita ekstra hati-hati dalam hal nama variabel ya. Ini betul, data form sama ya, data form. Oke, proses sudah sama, ini data form ini formnya, berarti nilai ini yang tidak ada ya. Kita lihat nama formnya apa, astagfirullahaladzim ya, ini form data. Oke, kita perbaiki dulu ini data form ya. Nah itu masalahnya, sehingga dia salah menangkap ya, bukan ini yang ditangkapnya, tidak tahu, nol yang ditangkapnya, tidak ada. Kalau tadi tampilan datanya ini 1, ini kan karena auto increment by system kan, jadi database yang menambah otomatis gitu kan ya, itu ya. Jadi ketika kita auto increment itu ketika kita tambah datanya, kita refresh ya. Nah ini kita tambah sendiri sini manual, nah dia auto increment gitu ya. Nah ya. Oke, kita ulang lagi ya, kita kosongin aja dulu, kita kosongin ini thread gitu. Oke, kosong ya, kita lakukan. Ini tadi sudah disimpan belum perbaikan? Oh ini belum ya. Iya, memang jadi programmer memang harus hati-hati kita ya, yang disimpan. Nah, ini sudah ya, ini saja tadi kan yang salahnya, ini ya tadi ya salahnya ya. Oke, sudah, ini sudah. Oke, kita ke sini, kita coba lagi. Ini kita refresh, datanya kosong, kita new, kita bikin prodi baru lagi, kita save. Iya, ini nambah nampak, tapi ini belum kita ya, udah ya. Oke, informasinya, modal informasinya kita rapikan dulu. Modal informasinya nggak perlu ada tombol simpan lagi ya. Nah ini tadi, ini harus kita buang ya, buang. Kemudian pesannya, oke, footernya aja ya, informasi sudah. Nah gitu aja, modal tersimpan. Kita ulang lagi ya, hasilnya kita refresh, new, kita tambah lagi, kita simpan. Iya, data sukses. Nah tuh, data sudah ditambah nih, nampak ya. Oke, kita lihat, iya, tambah lagi. Sip ya, paham ya, insya Allah ya, kita pelan-pelan ya. Oke, selanjutnya yang kita lakukan, ini new sudah, berarti tinggal edit. Nah gimana nih kalau edit kejadiannya ya, kita harus buat lagi tombol edit gitu kan ya. Kita kembali ke JavaScript-nya dulu, kita buat tombol button new. Nah tombol edit di sini aja ya, kan hampir sama seperti ini.
ya, kita paste datanya sini. Berarti kalau tombol edit. Nah, kita lakukan apa nih saklarnya? Edit ya. Nah, jadi edit ini nanti kan dikirim ke program simpan. Kalau dia edit, maka ini proses yang dilakukan ya. Oke, ID 01 nya dimunculkan. Lalu oke, kita ini kan dulu ya, edit. Oke, kita refresh. Ini oke ya, kita edit. Nah, ini lagi nih, kenapa? Kan sudah benar nggak eventnya? Button edit sudah benar. Lihat data prodinya ya, ini kan. Oh, dia nggak boleh pakai ID ya, dia pakainya kelas, nggak boleh ya. Nah, karena dia kan datanya bisa banyak, berulang kali gitu ya. Iya, nah sini salahnya ya. Kita jadikan kelas di sini jadi namanya. Nah, untuk editnya, ini button edit yang di bawah. Kita bikin untuk button delete ya. Nah, udah. Oke, mungkin itu salahnya. Kita jalankan lagi. Kita refresh lagi. Oke, kita klik. Oh, masih nggak bisa ya. Nah, ini sepertinya. Oh ya, ini begini maksudnya nih. Ya, ini sedikit tricky ya. Kalau kita lihat view pack sumbernya ya, kode sumbernya ini ya, kode aslinya. Kita lihat di sini kita definisikan button edit. Button edit ya. Nah, sementara kalau kita lihat di sini button edit ada nggak? Kan nggak ada. Iya, kenapa? Karena button edit kan on the fly kan, ya, tidak didefinisikan dia by memory gitu. Nah, jadi nggak ada di dokumen. Nah, ini butuh tricky ya. Jadi ada event lain lagi gitu. Eventnya namanya on. Nanti kita rujuk ke jQuery-nya ya. Kalau button new, ini buttonnya ada kan? Nah, didefinisikan. Makanya di sini tombol button new ini dikenal. Kalau ini nggak dikenal ya. Nah, jadi ini harus ada tricky tersendiri lagi kita buat ya. Yaitu kita harus gunakan method on namanya. Oke, kita rujuk dulu nih informasinya ke W3 class, W3 school maksud saya. Kemudian kita ke jQuery ya. Kalau kita di bagian event ya, kan itu event handler ya. Nah, kita gunakan on namanya, on, method on. Ini left method on. Nah, ini dia ya. Nah, jadi ini rumusnya sederhana saja ya. Ini selektornya apa, nanti di sini klik, lalu anaknya apa nanti ya, childnya apa gitu. Ini rumusnya nih ya. Nah, kalau kita lihat yang penting ini catatannya, definisinya nih. Ini catatannya, event handler attached using the on method will work. Jadi sebuah event handler yang menggunakan using dalam menangkap event handlernya ya, menggunakan on method ini bekerja dua ya. Fungsinya itu bekerja untuk dua hal. Pertama, event handler yang posisinya current, artinya didefinisikan sudah ada. Yang kedua, dan elemen-elemen yang sifatnya yang didefinisikan belakangan. Nah, jadi kan tadi kalau kita lihat program kita di sini, ini kan didefinisikan belakangan. Nah, ya di prodi sini dia didefinisikan, tidak ada di sini kan. Nah, dia kosong ini. Jadi ketika dijalankan baru dia dicetak ke sini gitu. Nah, jadi itu feature namanya ya. Nah, jadi kita harus gunakan on tadi ya. Oke, kita lihat lagi perintah on-nya cukup sederhana tadi, ini saja kan ya. Kita copy aja nih, apa ya. Kita ke editor lagi. Berarti di sini karena kita definisikan untuk button edit di sini ya. Kita pakai on tadi. Nah, selektornya siapa? Selektornya tentu tagar data prodi kan, itu ya, tempat button edit didefinisikan ya. Nah, definisi eventnya event apa? Event klik yang mau ditangkap ya, event klik. Kemudian siapa buttonnya? Nah, buttonnya adalah, karena dia kelas definisinya harus pakai titik ya, button edit yang mau definisikan ya. Kemudian kita langsung ke function saja gitu ya, function. Nah, gitu, ini 40 Kurawan ya, ini titik komanya jangan lupa. Udah, diginikan saja. Nah ya gitu. Nah, baru proses yang dilakukan apa, ini dia, kita cut, pindahkan ke sini gitu ya.
Nah, kita lakukan. Jadi ini tidak perlu pakai ya. Nah, itu jadi beda ya, untuk button edit dan button delete beda. Dia harus gunakan method on. Kenapa? Karena dia didefinisikan belakangan. Oke, kita simpan, kita jalankan lagi programnya. Benar nggak gitu ya? Klik, oke, refresh sudah, kita benar. Tapi masalahnya data kosong ya. Kita kan pengennya ini diklik, ini muncul di form, tapi ini kosong. Nah, ini berarti kita harus tricky lagi, ambil lagi datanya ke prodi sesuai dengan yang diklik ya. Nah, kemudian ini juga kok tambah padahal edit. Nah, ini kita harus proses, kita harus rubah dia ya. Pertama kita rubah ini dulu, lalu kita ambil datanya, kita munculkan data di sini ya. Oke, yang pertama dulu rubah dulu informasinya, informasi dari form tersebut ya. Headernya ya, header ini tambah harus dirubah. Kalau dia ingin dirubah, dia harus dikasih nama ID kita bikin dulu di sini ya. Nah, lalu di mana kita picunya ya, prosesnya waktu ketika form edit ditekan. Mana form edit ditekan ya, form edit diklik tadi sini. Nah, ini sorry bukan on tadi ya, ini dia. Nah, di sini ya, berarti di sini kita harus rubah dia, harus picu dia dollar judul titik HTML nya kita isi apa tadi edit ya, edit kok besar semua, edit data ya enggak gitu ya. Kita lihat nih berubah nggak edit datanya, kita refresh. Oke, kita edit ya, sudah edit data. Berikutnya lagi apa? Berikutnya lagi munculin datanya di sini ya. Kita butuh ambil data ke prodi. Nah, ambil data ke prodi kan kita pakai ajak ya. Nah, tentu munculinya ini sudah di sini, jangan lupa koma. Nah, ya di sini kita pakai ajak yang sudah ada aja ya, di copy. Hampir sama kerjanya nih, ajak ini saja. Nih ya, kita letakkan di sini. Nah, pastekan. Oke, sudah kan? Oh, ini kita rapikan ya, biar dia udah ya, ini udah rapi, ini sudah. Ini aja yang tidak rapi. Tidak benar. Oke, nah ini ajak tujuannya gimana nih, ini ngambil data dia, berarti kita harus buat program baru lagi nih untuk get data ya. Nah, prosesnya ini sama. Ini yang kita kirim apa? Tentu yang kita kirim untuk ambil data kuncinya yaitu ID di prodi propertinya. Dari mana posisi ID prodi ini diambil? Nah, di sini nih ya, sini harus kita ambil dari tombol yang diklik. Nah, kalau ini yang diklik gimana? Nah, gitu ya. Di caranya kita harus masukkan ID prodi ini ke dalam tombol ini. Caranya gini, kita buat atribut baru. Nama atributnya data aja. Lalu sama dengan gitu. Nah, kita cetak ID prodinya di sini. Ya. Jadi di sini kita dollar data ID prodi. Gitu dia. Kan kecetak dia di sini ya. Sama untuk delete juga gitu, kita kopikan sini, kita tambahkan. Nah, gitu dia udah ya. Oke, nanti data ini yang kita tangkap. Nah, nangkapnya di jQuery gimana? Nah, di sini dia, kapan nangkapnya nih, berarti di sini ya. Nah, ini dia akan pindahkan sini, berarti anggap aja ini VID prodi nanti isinya. Oke, nah nangkapnya berarti sebelum ajaknya. Nah, di sini ya. Caranya gimana? Kita ciptakan let VID prodi, dia ngambil JIS. Nah, JIS itu dianya ini. Nah, JIS ya, JIS yang atributnya, nah, atribut gitu ya. Atributnya ada apa tadi? Data gitu caranya ya. Nah, gitu aja. Jadi dia berpindah tuh ya ke sini lalu kirim ke sini kan gitu ya. Oke, selanjutnya nanti get data di sini kita ambil ini. Nah, prodi ini ya, di prodi ini kita ambil di programnya sama seperti program simpan tadi, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kalau dia berhasil kerja nih, get data berhasil kerja, nah, berarti akan nampung di sini data prodinya. Data prodi di kemana? Pindahkan ke form ya, gitu saja prosesnya. Jadi di sini kita memicu form ini, kita buang, tidak perlu ini ya. Nah, sini nggak ada juga alert. Nah, sini kita ID prodi ya.
Kemudian filenya adalah data.id prodi, gitu caranya tuh. Yang kedua lagi dolar ya, tagar nm prodi titik file gitu. Kemudian sini data.nm prodi. Itu saja tuh. Ya. Nah, setelah dipindahkan baru kita munculkan formnya. Cut nih, masukkan ke sini. Nah, gitu. Udah. Itu saja, ini rapikan ya. Nah, oke. Coba kita tes. Oh iya, lupa nih ya. Program get datanya belum ya. Jadi kita buat lagi satu. Program new file, Ctrl S, get data titik php ya. Isinya pasti PHP. Isinya adalah include apa tadi, koneksi dulu ya, koneksi titik php. Yang berikutnya kita nangkap properti yang tadi ya, kita pindahkan id prodi sama dengan kita pakai post ya, post tuh namanya id prodi ya, prodi. Udah, baru kita siapkan query SQL-nya. Query SQL sama select bintang from prodi where ya, where id prodi sama dengan dollar id prodi ya, titik koma. Eksekusi saja ini ya, rs penampung hasilnya, lalu con ya, jangan bingung lagi dengan con ya. Con itu adanya di koneksi titik php ini ya. Fungsinya bernama query. Apa yang di-querykan? Yaitu tadi variabel SQL. Dah ya, baru tanyakan. Ini sudah pas ya, insya Allah ini sudah pasti ada, tidak perlu tanyakan, langsung aja rubah ya, langsung aja kita rubah echo saja langsung. Echo JSON encode dollar $rs yang ke 0 gitu ya kira-kira. Oh enggak, salah, kita harus pindahkan dulu ya. Terus apa aja gitu, baru rs nya fetch-nya belum ya, kita jangan lupa ya, fetch all kita pakai MySQL masuk ya, masuk titik koma. Nah sini baru terus ya, salah, terus yang ke 0 ya. Oke, ini kalau kita jalankan manual ini kira-kira ngambil data saja ya. Kita coba aja ini, kita anggap isi nilai 1 lah. Nah kita jalankan, berarti kita kan mengambil data yang nomor 1 nih. Kita refresh dulu nih. Nah berarti nomor 1 ada nih ya, kita jalankan tuh ya. Kita jalankan tadi apa, get data. Nah gitu kan ya. Nah jadi tapi ini nanti dikirim ke ajak ya, dikirim ke ajak. Di sini dia nah tadi ajak ngambil datanya, get datanya ini simpan. Nah nih ya, nah dikirim ke sini, kalau kita lihat hasilnya kan ada id prodi 1, nm prodi 1, jadi dipindahkan nih ya. Ini apa, ini form, ini name yang ada di form ya, ada id prodi diisi dengan data titik id prodi ya. Ini yang dari array tadi, dari JSON tadi, JSON ini tadi kan ada id prodi, nm prodi ya. Nah itu dia, jadi dipindahkan aja. Setelah pindah baru munculkan formnya, modal formnya. Oke, kita lihat hasilnya. Kita kembalikan dulu get datanya, jangan nanti 1 terus yang muncul. Oke, udah itu aja, kita simpan. Kita jalankan program dari awal, yaitu dari prodi. Ada salah lagi. Oh kosong ya datanya ya, sorry. Oh udah, berarti ada salah lagi ya. Kita lihat lagi ya, ini kita lihat lagi ada yang salah. Berarti di sini kita membuatnya turn edit, ini betul, let ini betul, let oh ini v id, oh betul ya, v id prodi, ambil jis dia ini button edit, atribut data diterima, lalu ini oke, ini JSON ini sudah benar, get data sudah benar, down ya. Ini ada yang salah ya, kita rujuk pelan-pelan ya, kita telusur lagi pelan-pelan.
Tapi sepertinya kesalahannya sama ya seperti tadi. Kita lihat di bagian ini ya kali ya. Kan ini nih lupa. Ini kan string ya. Nah, jadi dikutip gitu ya. Kan salah tuh. Ya, harus diingat ya. Jadi karena ini kita pakai kutip dua ya. Jadi nggak boleh ada di dalamnya ini kutip dua lagi. Jadi kutip duanya harus ada di ujung sini. Kalaupun ada harus di backslash kan. Backslash tujuannya untuk menunjukkan bahwasanya ini bukan kutip penutup. Ini bukan kutip dua penutup, tapi kutip dua ini adalah bagian dari data string itu sendiri, bagian dari data ini maksudnya ya. Oke, kita simpan, kita lihat lagi programnya. Ini kita save, kita jalankan. Ya, sudah. Kita edit gimana hasilnya? Oh, iya, mantap ya. Kita ubah nih. Iya, kita simpan. Iya, data sudah diproses. Wah, data sudah selesai ya. Ini lagi kita rubah. Tambah lagi bos ya. Kita lakukan simpan. Iya, data berhasil diproses, tutup. Iya. Sudah ya. Berikutnya apa? Delete lagi nih. Nah, delete belum ada nih. Berarti delete kejadiannya sama seperti edit ya. Kita ke editornya lagi, kita buat definisi untuk delete. Nah, ini aja nih kita copy. Kok copy terus? Iya, memang asik. Programmer itu kalau udah buat satu, ya tinggal copy-copy berikutnya gitu ya, karena ya umumnya kan hampir-hampir mirip gitu ya. Lalu diubah-ubah. Ya, kita definisikan di sini untuk delete-nya. Lalu kita butonnya bukan edit, delete ya. Nah, delete. Kemudian ini juga ini delete apa hapus? Hapus ya bahasa Indonesia. Sudah. Kemudian ini get data sama kan kejadiannya. Munculkan di form, ketemu. Sudah, kita lihat dulu hasilnya ya. Ctrl S, kita jalankan lagi, refresh. Untuk kejadian delete-nya, delete. Iya, gitu ya. Tapi kok delete kok simpan? Ini harus kita rubah lagi ya. Oh, ini picu saja. Berarti kita picu lagi, ini kita ganti teksnya jadi hapus gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Di mana penghapusnya? Di mana ngapusnya? Di mana ngerubahnya? Mana tadi? Buton edit, buton delete, ini dia. Ini tadi di sini aja ya. Kita rubah ya. Bersama kejadiannya. Ada dolar tagar. Tadi butonnya apa? Buton proses ya. Buton proses titik HTML-nya dirubah jadi hapus ya, gitu aja. Udah. Kita kembali ke edit, ke browser, kita refresh. Mana yang mau dihapus? Yang atas saja ya. Kita delete. Oke, kita kan udah hapus ya. Kita klik. Sip, data sukses diproses. Kita tutup. Oh, kok nggak refresh? Oh, belum. Ini kalau kita refresh sebenarnya udah hilang datanya nih. Nggak terhapus. Oh my god. Oh, salah. Tombolnya edit. Masya Allah. Harusnya delete. Jangan delete Ini sesuai saklarnya dengan di program simpan tadi ya. Nah, ini kan delete dia ya. Iya. Nah, inilah memang harus ekstra hati-hati ya, teliti gitu ya. Nah, oke, kita ulang lagi. Kita lakukan delete. Kita hapus. Iya, proses hilang tuh datanya sudah. Mantap ya. Kita lakukan tambah. Kok new? Ini kosong. Kok ada new? Nah, ini berarti kalau dia new ini harus kosong ya. Nah, ini kan ada kesalahan. Nah, ini debug namanya ya. Oke, di mana nih tombol new? Kalau dibikin tombol new ya harusnya kosongkan dulu formnya gitu. Nah, di sini berarti ya. Nah, sebelum ditampilkan. Caranya gimana? Ya, hampir sama seperti ini ya. Kita copy saja ini. Kita letakkan di sini, kita paste. Tapi isinya filenya kosong saja. Jadi kosongkan gitu ya. Nah, kosongkan gitu ya. Nah, gitu. Iya, gitu ya. Kemudian, iya sama sudah. Oke, kita simpan. Kita lakukan lagi refresh ya. Apa aja ini ada edit lah gitu. Kita simpan, sudah teredit. Sekarang kita mau tambah, harusnya formnya kosong. Yes, kosong ya. Ini baru lagi prodinya. Anggap begitu ya. Klik simpan. Oke, nambah berhasil. Mantap ya. Iya. Klik delete yang di atas. Kita hapus. Yes.
terjadi gitu. Ya, mantap ya. Iya. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya, CRUD dengan menggunakan Ajax jQuery ini ya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi Anda ya untuk menjadi seorang programmer ya. Ingat tadi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kan ya. Jadi memang butuh ekstra teliti ya. Jadi jangan cepat down ketika ketemu error. Diteliti aja, ditebak saja kira-kira ini ada kode yang salah nih gitu. Ulangin lagi, teliti kodenya satu persatu ya. Mudah-mudahan Anda dapat memahami ya. Saya rasa cukup tutorialnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.